Bayangin aja, jam nunjukin pukul 3 pagi. Tapi anehnya, nggak ada satu manusia pun yang lagi tidur. Hah? Yang bener aja? Tenang, Knowala cuma pengen kamu membayangkan dunia utopis ini. Bayangin pabrik masih ngebul, kantor masih nyala, kafe masih buka, jalanan masih aja macet. Dunia jalan 24 jam non-stop, bukan karena semua kantor lagi lembur, tapi karena manusia udah nggak butuh tidur lagi. Secara hitung-hitungan nih ya, kita akan punya 8-9 jam ekstra tiap hari. Waktu kerja nambah, waktu produksi nambah, produktivitas global harusnya sih meledak ya. Jadi logikanya, lebih banyak waktu kita melek dan bekerja, seharusnya dunia akan lebih produktif. Kalau manusia berhenti tidur, apakah dunia jadi makin maju? Dan benarkah dunia akan melesat lebih cepat? Tapi bentar, apakah beneran sesederhana itu? Penasaran kan? Aku, Knowala, akan memandumu untuk memuaskan rasa keingintahuanmu. Pertama, kita lurusin satu hal dulu. Tidur itu tidak membuang-buang waktu. Bukan jeda yang nggak produktif. Tidur itu justru mode service paling penting buat tubuh kita. Neuroscientist dan penulis buku Why We Sleep, karya Dr. Matthew Walker, menjelaskan kalau selama tidur, otak kita sebenarnya lagi sibuk banget. Yang pertama, otak kita saat tidur tuh lagi bersih-bersih racun. Ia membersihkan racun metabolisme, termasuk protein beta amiloid yang bisa mencegah Alzheimer. Jadi ya, tidur itu kayak cleaning service buat otak. Kalau nggak dibersihin, otak akan pelan-pelan rusak. Yang kedua, tidur tuh berfungsi untuk memperkuat memori dan keterampilan yang dipelajari siang hari. Ingatan, skill, pengalaman akan dipindahin dari memori sementara ke memori jangka panjang. Yang ketiga, tidur bisa berfungsi untuk ngatur emosi. Tidur seolah ngeriset bagian otak yang mengatur rasa takut dan stres utamanya pada bagian saraf di amigdala. Nah, sekarang bayangin kebalikannya. Kalau kita nggak tidur, bukan cuma mata yang berat cuy. Yang rusak bisa jadi otak kita. Kognisi kita memburuk, kreativitas runtuh, pengambilan keputusan jadi buruk, dan rentan membuat kesalahan fatal. Emosi kita jadi lebih gampang meledak. Sedikit-sedikit marah, cemas, sensitif, agresif, kayak orang stres ya. Dalam dunia tanpa tidur, kita mungkin punya lebih banyak waktu, tapi dengan otak yang jauh lebih buruk kualitasnya. Dan satu hal penting, rasa ngantuk itu bukan tanda lemah, bukan tanda malas juga cuy. Ngantuk itu alarm, tanda kalau tubuh tuh udah pengen bilang, "Gue butuh istirahat men, bukan buat berhenti bekerja sama sekali." Lalu, apa yang sebenarnya terjadi kalau alarm itu kita abaikan? Yuk kita bahas di bab 2. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan besarnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita nggak tidur? Sebenarnya bahkan cuma 24 jam nggak tidur aja, efeknya tuh udah mulai kelihatan. Yang pertama, fokus langsung anjlok. Konsentrasi buyar, reaksi melambat, hal-hal simpel jadi gampang salah. Makanya, orang kurang tidur itu bahaya buat nyetir, bahkan saat bekerja pun jadi ceroboh. Ngeri ya? Yang kedua, pengambilan keputusan kita bisa makin kacau. Kalian tahu nggak sih kalau otak capek tuh bikin kita lebih nekat, kurang mikir panjang, dan ngeremehin risiko. Yang ketiga, mood kita jadi berantakan. Jadi, nggak cuma diputusin pacar yang bikin mood jelek cuy. Kurang tidur juga tahu. Dikit-dikit jadi emosi, gampang tersinggung, terus bisa cemas tanpa alasan yang jelas. Dan terakhir, yang paling sering kita remehin, sistem imun ikut melemah. Kurang tidur bikin tubuh lebih gampang sakit. Virus dan bakteri kayak flu dan infeksi lebih gampang masuk dalam tubuh, bahkan pemulihannya jadi lebih lambat. Sekarang bayangin level berikutnya. Gimana kalau tanpa tidur selama bertahun-tahun? Bukan hanya lelah psikologis, itu akan membawa penyakit kronis. Risiko penyakit jantung naik, penyakit diabetes makin rentan, obesitas lebih gampang datang,
masalah mental juga ikut muncul. Dan yang paling serem, kurang tidur kronis nganggu proses bersih-bersih racun di otak. Padahal proses ini cuma terjadi saat kita tidur. Kalau proses itu terganggu terus, racun numpuk, risiko Alzheimer dan demensia ikut meningkat. Dan semua efek ini baru terjadi di dunia yang masih punya siklus tidur. Sekarang, yuk kita berandai-andai. Gimana kalau dunia tidak butuh siklus tidur sama sekali? Sini-sini, ayo masuk ke pembahasan di bab 3. Oke, ayo kita berandai-andai bagaimana keadaan dunia kalau kita tidak perlu tidur. Di level ekonomi, ini kedengaran kayak mimpi para kapitalis. Waktu kerja nambah, jam produktif double. Pertumbuhan ekonomi bisa aja ngebut tuh. Coba bayangin, retail dan hiburan seperti mall, bioskop, dan taman hiburan buka 24 jam. Sektor jasa pasti bisa meledak. Pabrik juga nggak ada kata istirahat, mesin jalan terus. Tentu saja, inovasi akan makin cepat. Teknologi bisa makin gila. Kedengarannya keren ya. Masalah besarnya justru di sini. Yup, pemanfaatan sumber daya alam. Semua ini butuh energi, air, bahan baku. Dan kalau ekonomi jalan 24/7, konsumsi sumber daya juga 24/7, tanpa jeda, tanpa napas. Dampaknya, krisis iklim akan datang lebih cepat. Bumi nggak punya waktu buat tidur, nggak sempat pulih, nggak sempat beregenerasi. Dan yang paling serem, kesenjangan makin lebar. Mereka yang punya modal bisa terus kerja, tanpa capek, tanpa henti. Sementara pekerja, tanpa aturan istirahat yang jelas, bisa diperas dalam shift yang nggak ada ujungnya. Hidupnya hanya kerja, 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 lagi dan lagi, sampai mati bisa kerja terus. Gak ada tuh work-life balance. Meskipun di atas kertas, dunia tanpa tidur kelihatannya efisien, produktif, dan cepat. Tapi sejarah selalu ngingetin kita satu hal. Kalau sesuatu dipaksa jalan terus tanpa henti, tanpa istirahat, cepat atau lambat, pasti akan ada yang rusak. Dan kerusakan itu akan menghasilkan yang namanya dunia distopia. Dunia yang seperti apakah itu? Mari kita jabarkan hal ini di bab 4. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak serem. Manusia itu sebenarnya butuh satu hal penting. Waktu istirahat yang barengan satu sama lain untuk memulihkan diri. Tanpa tidur, ritme sosial tentu akan runtuh. Hal yang terjadi pertama kali tentu saja kesehatan publik. Tanpa tidur, sistem imun bakalan drop. Penyakit gampang masuk ke dalam tubuh. Ironisnya, industri kesehatan justru akan kewalahan. Dan ini belum semuanya. Tanpa tidur, angka kecelakaan juga akan meningkat tajam. Bayangin pengemudi, pilot, dokter, operator pabrik, kerja dengan otak yang nggak pernah istirahat. Akibatnya, tingkat kecelakaan, lalu lintas dan kesalahan medis akan mencapai level epidemi. Dan ada satu sektor yang pelan-pelan mati, yaitu seni dan budaya. Karena, kapan terakhir kali ide besar muncul saat kita lagi dipaksa produktif? Kapan orang sempat melamun, merenung, bosan? Padahal dari situlah kreativitas lahir. Dan di titik ini, satu mitos besar mulai kelihatan retaknya. Mitos yang selama ini kita percaya mentah-mentah. Bahwa semakin lama kita bekerja, maka hasilnya pasti semakin bagus. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Jadi singkatnya gini, jam kerja lebih lama nggak sama dengan lebih produktif. Karena tanpa tidur, otak nggak bisa mikir tajam, fokus buyar, tubuh juga nggak sempat pulih, capek numpuk. Tanpa tidur juga menyebabkan fungsi kognitif menurun. Pengambilan keputusan juga makin sembarangan. Hasilnya, kualitas kerja malah jeblok, bukan naik, malah turun. Padahal ironisnya, banyak inovasi besar manusia justru lahir saat otak istirahat dan memproses semuanya di dalam tidur. Kalau tidur adalah tempat otak menyusun ulang hidup, apa yang terjadi saat kita menghapusnya? Disinilah kita tiba pada satu kesimpulan yang akan kita bahas di bab 6. Coba kita bayangin sebentar, kalau manusia nggak perlu tidur sama sekali. Secara teori sih keren ya, waktu kita jadi nambah banyak, satu hari bisa terasa super panjang.
Tapi, tubuh kita itu bukan mesin pabrik. Tidur bukan cuma soal capek atau nggak capek. Tidur itu bagian dari sistem hidup kita. Kayak ngeriset, ngerapihin, dan ngecas semuanya sekaligus. Jadi, menurut Knowala, dunia tanpa tidur justru berisiko banget. Karena meskipun produktivitas bisa meningkat secara jam, tapi kualitasnya tetap turun. Karena kesehatan sumber daya manusianya bisa menurun drastis dan inovasi justru mandek. Jadi, alih-alih menghapus tidur dari kamus siklus hidup kita, haruskah kita justru mencari cara agar tidur menjadi lebih optimal? Gimana menurut kawan Knowala? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten Knowala dan pengen Knowala terus konsisten bikin konten edukatif, kamu bisa dukung lewat Saweria. Link ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aku Knowala, stay curious dan sampai jumpa.